Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ibrahim dari kelas B6, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik alat genitalia pada wanita yang terdiri atas inspeksi dan palpasi alat genitalia eksterna, kemudian pemeriksaan spekulum, kemudian palpasi manual, dan terakhir palpasi rektovaginal. Jadi Bu, berdasarkan dari keluhan Ibu ceritakan pada saya tadi, saya membutuhkan untuk pemeriksaan fisik alat kelamin atau alat genitalia pada Ibu, di mana tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apa penyebab dari keluhan yang Ibu rasakan saat ini. Mungkin nanti pada saat saya melakukan tindakan pemeriksaan, Ibu merasa tidak nyaman dan juga mungkin ada sedikit rasa sakit. Namun Ibu bisa langsung untuk memberitahukan saya. Dan saya pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir rasa sakit yang mungkin nanti Ibu akan terima. Dan nanti pada saat saya melakukan pemeriksaan pada Ibu, saya akan melakukan perabaan dan juga penekanan pada area genitalia pada Ibu. Dan juga pada saat saya melakukan pemeriksaan, Bu, saya akan menggunakan sebuah alat yang dinamakan spekulum, di mana alat ini bentuk seperti cocok bebek, di mana guna alat ini yaitu untuk memudahkan saya untuk mengamati permukaan dalam dari alat genitalia Ibu. Dan pada saat saya melakukan pemasukan dari alat spekulum ini, mungkin Ibu nanti merasakan sedikit rasa sakit, namun saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir rasa sakit yang akan Ibu terima nanti. Dan juga sebelum saya memasukkan alat ini, saya terlebih dahulu memoleskan pada permukaan alat spekulum dengan menggunakan gel atau pelumas, di mana ini bertujuan untuk memudahkan pemasukan alat ini dan juga untuk mengurangi rasa sakit yang akan Ibu terima nanti. Kemudian selain alat spekulum ini, saya juga akan memasukkan jari tangan kanan saya ke dalam alat kelamin Ibu, di mana tujuannya yaitu untuk meraba permukaan dalam dari alat genitalia Ibu. Di mana di sini nanti saya akan melihat ada tidaknya suatu keabnormalan yang mungkin akan ada, di mana ini sangat penting untuk menunjukkan diagnosa terhadap penyebab keluhan yang Ibu rasakan saat ini. Baik Bu, berdasarkan penjelasan saya tadi, apakah Ibu bersedia untuk saya lakukan tindakan pemeriksaan? Baik. Jadi Ibu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu Ibu buang air kecil, dan apabila Ibu merasakan BAB atau ingin BAB, Ibu boleh segera untuk melakukan BAB. Di mana hal ini bertujuan agar memudahkan saya pada saat saya melakukan pemeriksaan, dan juga agar tidak terjadi kesalahpahaman pada saat saya melakukan pemeriksaan nanti. Boleh Ibu untuk segera membuang air kecilnya. Jadi setelah kita sudah menyuruh pasien untuk melakukan buang air kecil dan juga buang air besar, kemudian kita menyuruh pasien untuk berbaring di atas tempat tidur dan menyuruh pasien untuk mengatur posisi secara litotomi. Jadi Ibu sudah buang air kecil dan juga buang air besar, kemudian Ibu silahkan untuk berbaring di atas tempat tidur. Kemudian selanjutnya Ibu tolong tekukkan lututnya ke atas, kemudian Ibu buka lebar-lebar supaya saya mudah untuk memeriksa alat kelamin atau genitalia Ibu. Silahkan Bu. Kemudian selanjutnya kita menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan selama kita melakukan tindakan pemeriksaan, di mana ada glove, kemudian ada gel pelumas, kemudian ada spekulum, kemudian ada tisu, kemudian ada duk steril. Kemudian selanjutnya setelah kita menyiapkan alatnya, kemudian baru kita mengatur pencahayaan, di mana tujuannya itu untuk memudahkan kita dalam mengamati selama tindakan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan tahapan cuci tangan. Di mana di sini kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Tetapi terlebih dahulu kita harus melepaskan segala aksesoris yang ada di tangan sebelum kita melakukan cuci tangan.
Kemudian selanjutnya kita memakai sentangan yang steril sebelum kita melakukan tindakan pemeriksaan. Kemudian tinggal kita rapikan saja. Jadi yang pertama yaitu kita akan melakukan inspeksi dan juga palpasi pada area eksternal pada alat kelamin perempuan. Di mana terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan pemisahan, kita harus melapisi dengan duk steril pada bagian atasnya. Kemudian setelah kita sudah selesai melapisi dengan duk steril, langkah pertama itu kita melakukan inspeksi pada area veneris, di mana di sini kita melihat apakah adanya lesi atau pembekakan, dan juga kita melihat kemungkinan adanya penyakit-penyakit kulit seperti panu, kemudian kemerahan, kemudian kutil, dan juga ciri-ciri dari penyakit herpes. Kemudian selanjutnya untuk di area veneris ini juga kita melakukan pengamatan pada rambut pubis, di mana di sini kita melihat polanya apakah jarang atau tidak. Kalau polanya jarang, itu kemungkinan biasanya ada pada wanita yang sudah berumur. Kalau pada wanita yang belum berumur, masih muda, biasanya dia pola rambut pubisnya itu segitiga, rapat, dan juga berwarna hitam lebat. Kemudian di rambut pubis juga kita melihat apakah adanya kutu pubis atau tidak. Kalau adanya kutu pubis, kemungkinan bahwa si pasien ini tidak menjaga kebersihannya secara teratur. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi pada veneris, kita juga palpasi kemungkinan adanya nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya langsung kita beralih pada kulit vulva. Di bagian kulit vulva ini kita juga melihat kemungkinan adanya penyakit-penyakit kulit seperti kondiloma atau kutil, kemudian ada ekskoriasi, kemudian ada korosis vulva yang biasanya terjadi pada wanita pasca menopause. Kemudian juga kita melihat apakah adanya leukoplakia atau bintik-bintik putih di area sekitaran kulit vulva. Kemudian juga kita melihat apakah si pasien ini merasa gatal di daerah kulit vulva atau tidak. Kalau gatal itu kemungkinan adanya tanda-tanda karsinoma apabila gatal itu bukan disebabkan karena adanya lesi atau peradangan. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi di vulva, kita juga harus melakukan penekanan pada vulva, di mana kemungkinan adanya nyeri tekan yang dirasakan oleh si pasien. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian labianya. Sebelum kita melakukan pengamatan pada bagian labia, terlebih dahulu kita meminta izin kepada pasien. Jadi Bu, saya akan melakukan pengamatan daerah labia Ibu. Nanti saya akan membuka sedikit ya Bu. Kemudian kita membuka dengan menggunakan jari tangan kanan. Kita akan membuka. Baik. Di sini kita melihat apakah adanya kemerahan, kemudian apakah adanya lesi atau peradangan, adanya ulcerasi, apakah adanya juga pengeluaran sekret. Apabila terdapat pengeluaran sekret, maka sekret itu wajib untuk kita kultur supaya kita mengetahui penyebab dari pengeluaran sekret tersebut. Kemudian selanjutnya kita pun melihat kemungkinan penyakit-penyakit kulit seperti adanya kutil, kemudian adanya jaringan parut, adanya trauma, atau bahkan adanya pembengkakan di area labia pada si pasien. Kemudian juga kita melihat apakah adanya perubahan atrofik yang berupa penambahan massa di area labia. Kemudian selanjutnya kita melakukan inspeksi pada area klitoris, di mana di klitoris ini kita melihat apakah adanya lesi atau peradangan. Kemudian juga kita melihat apakah adanya penambahan massa
yang biasanya itu terjadi pada perempuan yang mengalami kelainan pada hormon androgen. Biasanya dia klitorisnya menyerupai seperti penis. Kemudian selanjutnya kita juga melihat gambaran himen atau selaput darah pada si pasien. Kita lihat ada atau tidak. Kalau selaput darahnya ada, kita lihat bentuknya bagaimana. Kemungkinan dia selaput darah itu melapisi seluruh dari lubang dari vagina. Atau ada juga yang sebagian saja, dan ada juga seperti lubang-lubang kecil di daerah selaput darah. Kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan inspeksi pada selaput darah atau himen, kita pun melihat pada area meatus uretra. Di area meatus uretra ini, kita melihat apakah adanya pengeluaran sekret atau pus. Apabila ada sekret, maka itu harus kita kultur untuk mengetahui penyebab apa yang menyebabkan sekret itu bisa keluar. Kemudian juga kita melihat apakah adanya discharge ataupun korunkula. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi pada area meatus uretra, lanjut kita melakukan inspeksi dan juga palpasi pada area kelenjar Bartholin. Dimana di sini kan kelenjar Bartholin dia ada yang kanan, ada yang kiri. Untuk kelenjar Bartholin kanan kita lakukan palpasi pada area jam 78, sedangkan untuk yang kirinya pada area 45. Kita mulai dari yang kanan dulu. Kita gunakan jari tangan kanan, telunjuk dan juga ibu jari. Kita tekan. Di sini kita menilai apakah ada pembekakan, peradangan, atau bahkan pada kelenjar Bartholin ini mungkin keluarnya sekret. Yang sebelah kiri juga demikian. Apabila ada sekret yang keluar, kita wajib untuk mengkulturnya. Kemudian untuk kelenjar Bartholin, kita sudah selesai melakukan inspeksi dan juga palpasi. Lanjut kemudian ke perineum dan juga anus. Untuk perineum sendiri, kita melihat apakah kemungkinan adanya penambahan massa atau tidak. Di bagian anus pun kita melihat apakah adanya hemoroid atau tidak. Kemudian selanjutnya, pada area perineum ini kita melihat juga apakah adanya jaringan parut, fisura, atau bahkan fistel. Baik, setelah kita melakukan inspeksi dan juga palpasi di perineum dan anus, lanjut kita melakukan penilaian pada relaksasi pelvis. Penilaian pada relaksasi pelvis itu kita minta terlebih dahulu pasien untuk melakukan batu atau mengejan. Baik Bu, silakan untuk batu. Nah, apabila si pasien ini pada saat batu itu keluar penyemprotan urin di bagian meatus uretra, maka itu kemungkinan adanya kelemahan pada sphincter uretranya. Kemudian juga apabila pada saat si pasien ini melakukan batu atau mengejan dan timbul adanya sedikit benjolan di area bawah, maka itu dinamakan dengan rectokel. Apabila di bagian atas, maka itu dinamakan dengan sistokel. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemisahan dengan menggunakan spekulum. Terlebih dahulu kita akan duduk di antara kedua tungkai pasien sebelum kita melakukan tindakan pemisahan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita beritahukan pasien bahwa kita akan melakukan pemisahan dengan menggunakan spekulum. Jadi saya akan melakukan pemisahan dengan spekulum, di mana alat yang saya gunakan nanti yaitu ini, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, di mana bentuknya seperti cucuk bebek. Nanti alat ini yang akan saya masukkan ke dalam alat genitalia ibu. Tetapi nanti akan timbul sedikit rasa sakit yang akan ibu terima, tetapi saya akan berusaha untuk mengurangi rasa sakitnya nanti. Dan terlebih dahulu saya pun akan mengolesi alat spekulum ini dengan menggunakan gel agar alat ini mudah untuk dimasukkan dan rasa nyeri pun agak sedikit berkurang. Kita oleskan gel terlebih dahulu di permukaan luar dari alat spekulum. Oke, kemudian selanjutnya kita buka labia dari pasien dengan menggunakan jari tangan kiri, di mana kita gunakan jari tangan telunjuk dan juga jari tangan tengah. Kita buka. Kemudian selanjutnya kita masukkan spekulum dalam keadaan yang tertutup dengan menggunakan tangan kanan, di mana kita posisikan secara miring. Kita masukkan secara perlahan-lahan ke dalam introitus di atas jari tangan kiri tadi. Baik Bu, saya akan masukkan ya Bu. Kita masukkan secara perlahan-lahan.
Kemudian ketika spekulumnya sudah masuk semuanya, kemudian kita ubah posisinya. Kemudian setelah itu kita membuka spekulum lebar-lebar. Kemudian kita kunci. Setelah itu baru kita melakukan inspeksi atau pengamatan di area cervix terlebih dahulu. Di cervix kita melihat apakah terdapatnya eritema, kemudian erosi, ulcerasi, kemudian leukoplakia atau bintik-bintik putih di area cervix. Kemudian kita juga melihat apakah terdapatnya massa atau tidak. Kemudian kita juga melihat apakah terdapatnya sekret di area cervix atau tidak. Jika adanya sekret, kita akan melakukan kultur terhadap sekret tersebut untuk mengetahui apa penyebab dari cervix menghasilkan sekret tersebut. Kemudian selanjutnya kita menilai bentuk dari orifisium eksternal dari cervix. Kalau wanita ini belum pernah melahirkan, jadi bentuk untuk orifisium eksternal cervix ini dia berbentuk lingkaran seperti titik kecil. Kemudian apabila si wanita ini sudah pernah melahirkan, jadi bentuk dari orifisium eksternal cervix ini dia datar. Kemudian selanjutnya kita juga menilai warna dari cervix. Warna normal dari cervix dia merah muda atau pink. Kalau warnanya itu kebiruan, bisa kita simpulkan si wanita ini dalam keadaan yang hamil. Jika warna cervix ini kemerahan, sangat merah, dan juga rapuh, ini menandakan bahwa si wanita ini kemungkinan menderita karsinoma di daerah cervix. Kemudian selanjutnya, kita juga melakukan pengamatan di area vagina dari wanita tersebut. Di mana di area vagina, kita melihat apakah terdapat massa, kemudian terdapat laserasi, apakah adanya leukoplakia atau bintik-bintik putih di sekitaran vagina. Kemudian kita juga melihat permukaan dari vagina tersebut. Permukaan dari vagina umumnya dia berbentuk plika atau lipatan-lipatan bergerombol secara beraturan. Tetapi apabila wanita itu sudah pernah melahirkan, bentuk plikanya tidak ada lagi. Dan apabila bentuk plikanya seperti bunga kol atau brokoli, itu menandakan bahwa vagina si wanita ini dia abnormal. Kemudian setelah kita melakukan inspeksi pada cervix dan juga vagina, kemudian alat spekulum kita keluarkan dari vagina dari pasien. Kita buka terlebih dahulu. Kita buka penguncinya agar spekulum ini menutup. Baik, kemudian kita keluarkan secara perlahan-lahan. Baik Ibu, untuk pemisahan spekulum sudah selesai. Saya akan mengeluarkan alat ini secara perlahan-lahan. Kemudian sembari kita mengeluarkan alat ini, kita juga menilai apakah adanya nyeri tekan atau tidak. Baik, kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemisahan bimanual, di mana pada awal pemisahan kita harus duduk di antara kedua tungkai pasien. Kemudian selanjutnya kita memberitahukan pasien bahwa kita akan melakukan pemisahan bimanual. Baik Bu, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemisahan bimanual, di mana nanti saya akan masukkan kedua jari tangan kanan saya ke dalam vagina Ibu, di mana nanti mungkin ada sedikit rasa sakit yang akan Ibu terima. Namun saya nanti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkannya secara perlahan-lahan. Dan juga sebelum saya melakukan pemasukan, saya juga akan mengoleskan tangan kanan saya dengan menggunakan gel untuk memudahkan dalam pemasukan dan juga agar ibu tidak terlalu berlebihan untuk dalam merasakan rasa sakit nantinya. Kemudian selanjutnya ketika jari tangan kanan sudah kita lumuri dengan gel, kemudian kita membuka labia pada pasien dengan menggunakan tangan kiri, di mana kita menggunakan jari telunjuk dan juga ibu jari. Kita buka secara perlahan-lahan. Kemudian selanjutnya untuk tangan kanan kita masukkan ke dalam vagina, di mana bentuknya seperti ini, di mana ibu jari kita ekstensikan, sedangkan jari kelima dan keempat kita fleksikan.
kita masukkan. Terlebih dahulu kita beritahukan kepada pasien pada saat kita ingin memasukkan. Jadi Bu, saya mulai untuk memasukkan ya Bu. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan, secara vertikal. Kemudian selanjutnya kita arahkan tangan kanan kita ini ke dalam ke arah bawah menekan perineum. Kita tekan. Kemudian selanjutnya untuk tangan kiri kita letakkan di atas abdomen kira-kira sepertiga jarak antara simfisis pubis dengan umbilicus. Kita letakkan. Kemudian jari tangan kiri yang kita letakkan ini itu tidak boleh difleksikan maupun disupinasikan. Kemudian selanjutnya setelah itu barulah kita mengangkat organ-organ yang berada pada rongga pelvis ke atas pelvis. Kita angkat, kemudian kita stabilkan. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan palpasi di area serviks. Tetapi sebelum kita melakukan perabaan di area serviks, kita beritahukan kepada pasien bahwa kita akan melakukan perabaan di serviks. Jadi Bu, saya akan melakukan perabaan di serviks atau mulut rahim ibu ya. Kita melakukan perabaan. Di sini kita nilai konsistensinya di area serviks, apakah lunak, keras, apakah adanya nodulus atau tidak. Kemudian juga kita melihat apakah serviks si pasien ini rapuh atau tidak. Kemudian selanjutnya si serviks ini kita arahkan ke segala arah. Kemudian kita dorong ke belakang dan juga ke atas mengarah ke tangan yang berada di atas abdomen, di mana sambil tangan di atas abdomen ini kita tekan ke arah bawah. Di sini selama pemeriksaan pergerakan ini kita nilai apakah adanya batas gerak atau tidak. Kemudian apakah adanya retikan pada saat serviks ini kita gerakkan atau tidak. Kemudian selanjutnya setelah selesai melakukan palpasi serviks, lanjut ke palpasi corpus uterus. Di mana palpasi corpus uterus di sini kita menilai ukuran dari uterus itu sendiri, kemudian kita nilai bentuknya, kemudian konsistensinya apakah lunak, apakah keras. Kemudian kita juga menilai posisi dari uterus, apakah itu anteversi, yaitu uterus yang mengarah ke depan, ataupun retroversi, yaitu uterus yang mengarah ke belakang. Kemudian juga di uterus kita nilai juga pergerakan atau mobilitasnya, apakah adanya batas gerak atau tidak, apakah pada saat kita gerakkan itu ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian selanjutnya kita juga nilai permukaan pada area uterus ini, apakah dia itu beraturan, reguler, atau tidak beraturan, irregular. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan palpasi pada area uterus, selanjutnya langsung kita melakukan palpasi adnexa, yaitu pada fornix kanan, fornix kiri, dan juga pada fornix posterior. Kita mulai dulu pada area fornix kanan terlebih dahulu. Dimana pada bagian kanan ini dalam palpasi adnexa, di sini kita menilai ukuran dari adnexa itu, kemudian bentuknya bagaimana, kemudian konsistensinya apakah dia lunak, keras, apakah ada yang nodul. Kemudian selanjutnya kita nilai pergerakan atau mobilitasnya, apakah adanya batas gerak atau tidak, apakah ada nyeri ketika adnexa itu kita gerakkan atau tidak. Kemudian juga kita nilai permukaannya, apakah irregular atau reguler. Kemudian selanjutnya kita beralih ke adnexa sebelah kiri. Di sini sama juga kita nilai, yaitu bentuknya, kemudian ukurannya, kemudian kita juga nilai mobilitasnya, pergerakannya, apakah adanya nyeri pada saat kita menggerakkan atau adanya batas gerak. Kemudian kita juga menilai permukaannya, apakah irregular atau reguler. Kemudian setelah kita melakukan palpasi di area kiri, kemudian kita melakukan palpasi di area posterior, di mana di sini kita untuk menilai covum Douglas dan juga ligamentum uterosacral. Di mana di bagian ini kita menilai apakah adanya nyeri tekan atau tidak, dan apakah adanya nodulus atau tidak. Baik.
Kemudian untuk palpasi adnexa ini sudah selesai kita lakukan. Kemudian lanjut ke palpasi rektovaginal. Di mana sebelum kita melakukan, terlebih dahulu kita beritahukan pasien. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan palpasi rektovaginal. Di mana nanti saya akan memasukkan jari tangan saya ke dalam vagina Ibu juga, dan juga ke dalam anus Ibu. Di mana pertama-tama kita keluarkan dulu tangan kanan kita di dalam vagina pasien secara perlahan-lahan sampai jari tengah kita bisa kita keluarkan dan kita masukkan ke dalam anus si pasien. Kemudian jari telunjuk kita dalam vagina kita masukkan ke sejauh mungkin ke dalam di atas dinding posterior dari vagina. Kita masukkan. Kemudian di sini kita menilai septum rektovagina. Kita palpasi, kita raba, apakah terdapat penebalan atau terdapat nyeri tekan, apakah ada massa, tonjolan, nodul. Kita merabanya, kita nilai. Kemudian untuk jari tengah kita palpasi di area rektum. Apakah terdapat nyeri tekan, massa, ketidakaturan pada rektum atau tidak. Baik, kemudian untuk palpasi rektovaginal sudah selesai kita lakukan. Kemudian kita memberitahukan pasien bahwa pemeriksaan bagian dalamnya sudah selesai. Baik Bu, jadi pemeriksaan bagian dalamnya sudah saya selesai lakukan. Kemudian selanjutnya saya akan mengeluarkan jari tangan saya Bu. Kemudian kita keluarkan secara perlahan-lahan. Kemudian kita menilai pada sarung tangan kita apakah terdapat sisa darah ataupun sekret pada saat kita setelah mengeluarkan tangan kita dalam vaginal dan juga rektum. Kemudian kita bersihkan permukaan luar dari pasien, mungkin adanya sisa jeli atau tidak. Kemudian setelah kita melakukan seluruh pemeriksaan pada pasien, langkah yang terakhir yaitu kita memberikan informasi terhadap hasil pemeriksaan dan juga follow-up lebih lanjut. Jadi Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan saya tadi, ditemukan sedikit adanya sekret berwarna putih di area serviks atau leher rahim Ibu. Tapi nanti saya membutuhkan pemeriksaan lanjutan sehingga saya mengetahui apa penyebab dari keluhan yang Ibu derita saat ini yang sebenarnya. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.